Nah, jujur gue juga sebenarnya tuh kalau dibilang santri yang bandel sih emang iya sih. Kehitung kabur juga mungkin ada 12 kali gitu kan. Banyak ya lu ya kabur ya. Tapi lu nggak ada kepikiran gitu jadi ini? Yang ngambil-ngambil tentang Islami gitu. Iya. Maksudnya kan kayak biasanya kan dari pesantren nih. Kayak udah lah, gue nggak usah kuliah, ngelanjutin aja nih. Oh iya, misalkan ngabdiin diri gitu ke pondok. Iya. Halo. Halo Pips, kembali lagi bersama saya TB di acara Indie Culture. Kali ini gue nggak sendiri, gue kedatangan bintang tamu yang cukup hits nih sepertinya. Boleh diperkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Varianis Baharta, mahasiswa jurusan Broadcasting angkatan 24. Oke. Jadi broadcast ya. Dulu SMA-nya di mana SMA? Kebetulan aku ngambil di pesantren. Pesantren. Di pesantren ya. SMA-nya. Kurang lebih 6 tahun sih, SMP dan SMA. Oh, kirain ngulang 6 tahun. Beres-beres tuh. Iya. Oke, kenapa milih broadcast nih? Mungkin buat dari latar belakang atau background gue sendiri, gue itu pernah di pesantren itu sempat terjun juga buat di bagian dokumentasi. Ibarat kata bagian dokumentasi pondok, dan di kelas 2 SMA itu satu angkatan itu dijadiin semuanya buat organisasi, dan kebetulan gue diamanahin dan ditunjuk juga buat jadi bagian komunikasi dan informasi, yaitu job desk-nya kurang lebih kayak suatu yang mengelola media pondok sih kurang lebih. Jadi selain juga gue ada ketertarikan di dunia perfilman dan di dunia berita, gue rasa jurusan broadcasting paling cocok buat gue sekarang. Oke. Nah, lu dulu di pesantren daerah mana? Di Parung Bogor. Oh, di Parung Bogor. Yeah. Jauh ya dari Parung ke sini ya? Iya, jelas. Jauh banget. Nah, dari Parung ke sini tuh ada perbedaan gak sih dari culture-nya, atau dari mulai mungkin dari kayak berpakaian, dari musik yang biasa didengerin, tempat nongkrong, coba bisa dikasih tahu nggak bedanya tuh gimana? Mungkin kalau buat gue sendiri sebagai mantan alumni santri gitu ya, mahal bangku. Kalau buat masalah outfit itu kita tuh bisa berekspresikan. Kalau di pesantren tuh ngekspresiinnya tuh lewat dari cara kayak pakai sarung dan koko gitu. Ibarat kata atasnya misalkan hitam, bawahnya yang bercorak sarungnya. Dan kurang lebih mereknya juga harus yang ternama lah. Iya, buat apa namanya, BESA ya? BHS. Oh, BHS. Iya, sorry. BESA kucing, sorry. BHS, iya. Kalau buat culture di pesantren mah itu mah udah nyampe lah. Udah nyampe. Kelihatan sih. Iya. Kalau dari style lu dari atas sampai bawah kelihatannya nyampe sih. Nyampe banget ya. Udah nyampe sih. Nah, paling kalau musik kayaknya nggak terlalu kali ya. Mungkin kalau di pondok yang lebih legal buat anak SMA kelas 2 atau kelas 3 itu paling dengerinnya lewat portable. Jadi misalkan portable tuh portable musik gitu. Iya, yang kotak kayak gitu lah. iPod gitu ya? Iya, kecil kayak ya? iPod kecil gitu. Tapi kalau paling yang modelannya robot atau enggak apalah gitu. Kalau akal-akalan anak pesantren lah kan nggak bisa gitu kan megang handphone. Jadi kita tuh ya paling dengerin hiburannya tuh dari musik gitu loh. Jadi ya kalau ada kesempatan buat masuk lab komputer, ya kita di situ buat download musik terus didengerin di kamar. Ibarat kata ya ngelanggar pondok lah, ngelanggar peraturannya. Itu tuh sembunyi-sembunyiin aja. Agak bandel ya? Iya. Agak bandel ya? Jujur agak melenceng sih kalau ke situ. Melenceng ya? Melenceng. Oke. Nah, kalau buat tempat nongkrong biasanya tuh kalau di pondok, kalau kita compare
kalau dulu di pondok tuh nongkrongnya biasa kayak gimana dan tempatnya kayak gimana. Kalau sekarang tuh kayak gimana sih bedanya? Nah, Kan beda kan tuh di iya. satu di Bogor, Parung, sama sekarang di Jaksel nih. Mm-mm. Nah, gimana bedanya? Nah, jujur gue juga sebenarnya tuh kalau dibilang santri yang bandel sih emang iya sih. Kehitung kabur juga mungkin ada 12 kali gitu kan. Banyak ya lu ya kabur ya? Bisa lebih, bisa kurang mungkin. Ya itu kadang buat kabur aja tuh ya kabur buat cuma nongkrong atau enggak misalkan ngerokok atau enggak cuman buat kemana lah yang ibarat kata ngilangin titik jenuh gitu kan. Oke. Ya kalau misalkan di daerah Bogor mah ibarat kata mah kalau buat tempat nongkrong mah agak kurang ya sebenarnya. Kurang nyampe ya? Kurang nyampe. Kurang nyampe Iya. dia. Tapi jujur kalau semisalkan di pondok itu kan paling kita cuma bisa nongkrong kalau libur semester atau enggak ya lagi libur lebaran atau enggak lagi libur akhir tahun gitu. Kalau nah kan tadi itu kan kalau di pondok kalau nah apa sih yang buat lu kayak kaget gitu loh sama suasana baru kan pasti kan ada bedanya kan di antara pas lu masih di pondok di Bogor dan sekarang udah di Jaksel nih yang which is beda kan kayak ya pasti ada bedanya lah. Menurut lu tuh apa yang bikin lu kayak agak shock aja gitu pas tahu gitu? Mungkin ya seiring berjalannya zaman pasti bakal ada yang berubah lah ya. Oke. Pasti. Dari tahun ke tahun, dari masa-masa Covid 20 kebetulan gua start mondok itu di 2018. Wih, shit. Dari ya ibarat kata tadilah 6 tahun gitu kan. 6 tahun ya. Terus ya kita ngikutin perkembangan zaman aja lah ibarat kata. Kalau misalkan orang bilang anak pesantren tuh kudet, nggak tahu apa-apa, jangan salah. Oh, jangan salah ya. Jangan salah. Nyampe ya anak pesantren juga ya. Nyampe. Tergantung orang sih sebenarnya. Tergantung orang. Oke. Iya. Oke. Tapi lu nggak ada kepikiran gitu jadi ini? Yang ngambil-ngambil tentang Islami gitu. Iya. Maksudnya kan kayak biasanya kan dari pesantren nih. Kayak udah lah aku nggak usah kuliah ngelanjutin aja nih. Oh iya, misalkan ngabdiin diri gitu ke pondok atau enggak kuliahnya ngambil ke UIN misalkan. Iya, bisa. Jujur, kalau misalkan passion ke situ sih gue belum terlalu nyampe lah. Ibarat kata gue menyesuaikan passion apa yang pernah gue bisa, jadinya gue juga bisa ngembangin bakat yang gue punya. Oke. Kalau nah, tadi kan soal apa lagi ya? Kalau gue lihat ya, lu nyampe sih, selatannya nyampe sih dari atas sampai bawah ya. Soalnya kita harus menyesuaikan tempat lah. Iya, tapi paling speed cat-nya sih agak ganggu sih dikit. Tapi nggak apa-apa. Masih nyampe. Nyampe. Nah, selanjutnya nih, balik lagi ke musik ya. Gambaran anak pondok nih, lu ya, ini bukan nggak ngewakilin anak pondok maksudnya. Kayak lu seringnya tuh dengerin musik tuh yang kayak gimana sih? Genrenya atau lebih spesifik siapa gitu. Iya. Top 5 lu dah, top 5 lu. Top 5 gua. Jujur kalau semisalkan buat musik, gua tuh lebih ke overall sih. Overall semuanya tuh gua masuk aja sebenarnya. Bisa Arab bisa masuk maksudnya. Arab, ya. India masuk juga. Mati. Indo masuk juga. Gila. Ibarat kata kalau misalkan buat disebutin top 5 itu gua ada di urutan kelima gua taruh ibarat kata Inggris juga masuk sih sebenarnya. Oke, coba. Nomor 5 itu gue masukin SZA. Lagu yang mana? SZA aja. Yang BMF mungkin ya, yang di album barunya itu. Nyampe sih. Nyampe. Lu nyampe sih. Nyampe ya, kalem lah. Oke. Di nomor 4-nya gue bakal taruh lagunya Tensi. Tensi ya. Jujur. Tensi nyampe, banget lagi tensi. Yang apalagi yang lagunya Bintang 5, aduh. Gila. Nyampe banget sih jujur. Nyampe. Itu kan emang suara dangdutnya Gen Z lah ya kalau misalkan dibilang sama milenial mah. Iya, asli. Iya. Buat di urutan nomor 3 gua taruh The Weeknd. The Weeknd, gila. Iya. Demi apa lu? The Weeknd ditaruh nomor 3. The Weeknd taruh nomor 3. Ya, gue suka sih sebenarnya kalau The Weeknd tuh kayak ya
Starboy lah ya. Kita tuh bisa gue banget lagi. menyesuaikan banget lah kalau buat genre musik itu. Oke. Kalau The Weeknd tadi lagu apa? Gue paling suka di Reminder. Reminder. Gua Nyampe paling lu. suka. Nyampe banget. Nyampe lu. Di urutan nomor 2 gue taruh agak bingung sih, ini kan udah top 2 ya. Gue taruh gue taruh di Rizky Febian sama Adrian Khalif. Ih, Itu jujur nyampe lagi. nyampe banget ya. Nyampe banget sih. Apalagi di single lagu baru mereka yang judulnya Alamak. Aduh, Ay, kacau ya banget. dia. Iya. Kacau Itu banget. ibarat kata siapa sih orang yang nggak tahu sama lagu itu? Iya. Iya. Semuanya muter sih, tapi Semuanya muter. agak lumayan enak sih, jujur. Iya, benar. Overrated jadinya. Overrated sih jadi jujur. Itu buat nomor 2 yang jujur gue juga sering ngedengerin sampai bosen kadang-kadang kan. Pasti sih. Nah ini nih yang paling bikin penasaran nomor 1-nya. Satu nih, yang satu ya. paling gue Kita lihat denger satu guys. Hindia sama The Fish. Ih, nyampe lu. Parah banget. Nyampe lu Kalau selatan. Gen Z belum dengerin lagu Hindia sama Fish, ibarat kata mah lu enggak deh. Bukan. Aduh, Bukan. belum nyampe ya dia. Belum nyampe banget dia. Belum nyampe. Iya. Oke. Itu mah top 5 lagu gue deh. Top 5 lagu lu. Oke. Oke nih, di akhir aku mau nanya deh, untuk ada nggak sih pesan-pesan buat mungkin ada anak-anak pesantren juga yang terinspirasi nih, kayak mungkin ngelihat gue kayak dia nih, gue bisa kayak dia, caranya tuh gimana sih? Ibarat kata jadi role model lah. Iya, Jadi role model ya. Ibarat kata mah yang penting paling pertama dan paling utama yang diutamakan para baginda Nabi Muhammad SAW dan jajarannya. Paling berbakti sama orang tua itu nomor 1 deh. Nomor 1 Ibarat orang kata tua. pondasi lo buat lo teguh dalam dunia tuh orang tua lo. Jangan pernah lupa. Mahal. Jujur mahal. Ya. Jujur mahal. Jujur mahal. Sama yang kedua, tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Amin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslimin wal muslimat. Ibarat kata kalau kata pepatah mah, lo carilah ilmu sampai di ujung negeri Cina. Ih, nyampe. Lu nyampe sih. Nyampe banget. Lu nyampe Ya, sih. pokoknya buat masalah tolabul ilmi itu, mencari ilmu itu wajib lah buat kita tahu. Ibarat kata dari segala sisi penampilan itu kan pengetahuan. Apa basic yang kita punya itu pengetahuan. Apapun itu bisa jadi ilmu. Tuh. Oke. Nah, kalau yang buat yang terakhir mungkin seseorang tuh pasti punya role modelnya di hidupnya masing-masing. Ih, boleh. Role model lu siapa, Bang? Role model gue itu ya, ibu gue sendiri sebenarnya. Ibarat kata ibu gue sendiri itu udah bisa, dia yang independent woman lah ibarat katanya. Dan dia tuh sangat berpendidikan juga, jadinya tuh gue nggak usah ngelihat orang manapun, gue cukup ngelihat sosok ibu gue yang bisa gue jadiin pacuan buat hidup gue. Mahal. Cinta buat ibu. Oke, kayak segmen hari ini udah cukup ya, segitu aja kali ya. Capek nih ya. Capek ngomong mulu. Lu capek. Oke nih, mungkin promosi di Instagram atau TikTok lu kalau lu punya. Oke, jangan lupa follow fahri.baharta dan TikTok newrap, W-nya 2, P-nya 2. Ih, mahal. Jangan lupa subscribe YouTube ini juga. Yang Oke. paling penting. Oke guys, thank you for watching. See you. Bye bye.